Salam perubahan bagi semua pionir dimanapun Anda berada. Sambil menunggu dan berharap harga GCV, kita simak perkembangan nilai Pi di bursa. Pi Network berhasil bangkit tajam setelah sempat anjlok ke level terendah sepanjang masa di $0,1533 saat crash pasar pada hari Jumat lalu. Dalam 3 hari terakhir, altcoin ini justru menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah sentimen pasar yang masih bearish, mencatat kenaikan stabil seiring kembalinya para trader ke pasar. Indikator teknikal menunjukkan bahwa momentum beli sedang meningkat, yang bisa membuka peluang bagi Pi untuk menembus level resistance sebelumnya. Lalu, bagaimana pergerakan harga Pi Network hari ini? Pada 14 Oktober 2025, harga Pi Network tercatat berada di angka 02126, mengalami koreksi 0,2% dalam waktu 24 jam. Jika dikonversikan ke dalam rupiah saat ini, $1.16.579, maka satu Pi Network adalah Rp3.524. Dalam rentang 24 jam terakhir, harga Pi sempat menyentuh level tertinggi 02273 sebelum akhirnya kembali turun mendekati level terendah di 02114. Pergerakan ini menunjukkan tekanan jual yang cukup kuat setelah sempat mengalami rally kenaikan. Dari sisi fundamental, kapitalisasi pasar Pi Network saat ini mencapai 1.758.436.909, menempatkannya di peringkat 77 secara global. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir tercatat sebesar 52.395.466, menandakan adanya minat transaksi yang masih cukup tinggi di kalangan trader. Data dari grafik harian, 13.10, PUSD mengindikasikan bahwa tekanan jual terhadap P-Coin mulai mereda. Hal ini terlihat dari indikator Elder Ray Index, di mana batang merahnya terus mengecil selama beberapa sesi terakhir, menandakan melemahnya momentum bearish. Saat ini, nilai indikator tersebut berada di 00482. Elder Ray Index digunakan untuk mengukur kekuatan antara pembeli, bulls, dan penjual, bears, di pasar. Ketika histogram merah mulai menyusut, itu menunjukkan bahwa tekanan jual berkurang dan kekuatan beli mulai menguat, seringkali menjadi sinyal awal dari pembalikan tren bullish atau rally jangka pendek. Dalam kasus Pi, sinyal positif juga diperkuat oleh indikator Balance of Power, BOP, yang saat ini berada di 0,59 dan terus bergerak naik. Ini menunjukkan meningkatnya keyakinan dari sisi pembeli di antara para trader. BOP sendiri mengukur dominasi pembeli dibanding penjual dalam suatu pasar. Nilai BOP berkisar dari -1 hingga +1, di mana nilai mendekati +1 mengindikasikan tekanan beli yang kuat, sedangkan mendekati 1 mencerminkan tekanan jual yang dominan. Nilai BOPP yang berada di 0,59 saat ini mencerminkan kembalinya sentimen bullish di kalangan pemegang token. Tren naik indikator ini juga mengisyaratkan bahwa semakin banyak pelaku pasar yang memilih mengakumulasi Pi daripada mengambil keuntungan, memperkuat prospek pemulihan harga lebih lanjut. Gabungan dari tren teknikal saat ini menunjukkan adanya pergeseran bertahap dalam sentimen pasar terhadap P-Coin. Gabungan dari tren teknikal saat ini menunjukkan adanya pergeseran bertahap dalam sentimen pasar terhadap P-Coin. Jika harga Pi mampu mempertahankan arah pergerakan positif ini, maka breakout di atas level resistance $0,2573 bisa menjadi konfirmasi pembalikan tren dan membuka jalan menuju zona target berikutnya di $0,2917. Namun, jika akumulasi oleh trader dan investor mulai menurun, potensi tekanan jual bisa kembali muncul, yang berisiko menarik harga kembali ke level terendah sepanjang masa di $0,1533. Oleh karena itu, kelanjutan momentum beli sangat penting untuk menjaga prospek bullish ini tetap hidup. Jaringan Pi terus menunjukkan perkembangan dengan lebih dari 210 aplikasi terdesentralisasi, DApps, yang kini beroperasi di dalam ekosistemnya. Lebih dari 23.000 proyek sedang dipersiapkan untuk diluncurkan melalui Pi Studio di Mainnet. Aktivitas pengembang yang meningkat ini menunjukkan bahwa minat untuk membangun dalam ekosistem Pi masih kuat. Jika kegiatan ini terus berlanjut, ada kemungkinan dapat mendukung pemulihan nilai token. Dua acara yang mungkin mempengaruhi harga Pi dalam beberapa bulan mendatang adalah Pi Hackathon dan peningkatan protokol ke versi 23. Kedua inisiatif ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi P-Chain. Pada 1 Oktober, Pi Network menambahkan fungsi bursa terdesentralisasi, DEX, dan pembuat pasar otomatis, AMM, ke testnet mereka. Ini memungkinkan pengguna untuk bereksperimen dengan pertukaran token dan kolam likuiditas. Meskipun ini merupakan kemajuan teknis, P-Coin masih mencatatkan 2 titik terendah baru dalam bulan yang sama. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan teknologi, pasar belum sepenuhnya merespons dengan positif. Fungsi-fungsi baru ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dan interaksi pengguna dalam jaringan, yang pada gilirannya bisa memperkuat dasar ekonomi P-Coin. Namun, masih harus dilihat apakah ini cukup untuk mengubah tren harga yang menurun. Itulah sedikit informasi tentang perkembangan Pi Network.
Semoga apa yang kita harapkan sebagai pionir bisa terwujud secepatnya. Terima kasih telah menonton tayangan ini.